Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucidian Mulina Tias. Saya mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, program studi sarjana kebidanan dengan NIM B2406227, kelas B02. Kali ini saya akan menerangkan sedikit terkait budaya yang berasal dari suku Da'a di tempat tugas saya, Kecamatan Maraula Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktek profesional bidan yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Rizka Sabriana SST MKEP. Budaya Molompu. Budaya ini berasal dari suku Da'a Kaili di Kecamatan Maraula Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Molompu yang artinya menjauhkan diri dari orang banyak karena malu atau tidak mau diketahui saat mereka melahirkan. Budaya ini masih bisa kita dapati di beberapa wilayah Kecamatan Maraula Barat, di mana ketika mereka akan melahirkan, maka mereka akan berpindah atau menjauhkan diri di rumah kebun karena mereka malu untuk diketahui atau dilihat pada saat melahirkan. Suku Da'a Kaili atau disebut Toda'a adalah sekelompok etnis nomaden yang mendiami perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mereka bermukim di kawasan hutan dan pegunungan, terutama di Gunung Gawalise. Suku ini merupakan salah satu dari kelompok sub-suku Kaili. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Kaili dialek Da'a. Kehidupan. Masyarakat Da'a umumnya tinggal di dataran tinggi wilayah Kabupaten Sigi dan Donggala di Sulawesi Tengah. Awalnya, suku Da'a hidup secara nomaden dengan berburu dan meramu. Mereka ahli menggunakan sumpit, sama halnya seperti suku Dayak di Pulau Kalimantan. Makanan utama masyarakat suku Da'a merupakan sagu dan ubi jalar. Namun, sebagian masyarakat Da'a telah dipindahkan oleh Dinas Sosial ke dataran rendah sejak tahun 1970-an. Sejak itu mereka mulai berkebun. Dampak budaya Molompu bisa berdampak pada dua hal. Yang pertama, pertolongan persalinan ditolong bidan. Kedua, cakupan persalinan ke fasilitas kesehatan. Persalinan yang dibantu oleh bidan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu serta bayi dengan alasan klinis, yaitu pengurangan risiko komplikasi, pengawasan kesehatan ibu dan bayi, serta pengelolaan nyeri persalinan. Kemudian, persalinan ke fasilitas kesehatan diatur oleh Permenkes nomor 97 tahun 2014 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurung Fasiankes. Selain itu, pada pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan adanya 5 aspek dasar dalam persalinan yang merupakan bagian dari standar asuhan persalinan normal, yakni membuat keputusan klinis, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan rekam medis asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di Fasiankes. Selanjutnya, Permenkes nomor 97 tahun 2014 tidak memiliki ketentuan sanksi, apalagi sanksi pidana bagi yang bersalin di luar Fasiankes, di mana sanksi dan ketentuan hanya ada di Undang-Undang Peraturan Daerah. Tidak dicantumkannya sanksi dalam Permenkes ini dilatar belakangi bahwa substansi pengaturan hanya berisi program-program kebijakan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Manfaat persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dalam proses persalinan, kehadiran tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang memadai menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan. Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan lingkungan yang steril dan aman serta dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan untuk memantau kondisi ibu dan bayi selama proses persalinan. Selain itu, tenaga medis yang ada dapat memberikan perawatan yang komprehensif, mulai dari pemantauan kontraksi, pemberian obat-obatan yang diperlukan, hingga intervensi medis yang diperlukan dalam situasi darurat. Ketiga,
Dalam fasilitas pelayanan kesehatan, ibu juga dapat menerima dukungan emosional dan informasi yang penting mengenai perawatan pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Dengan demikian, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan. Adapun referensi terkait materi yang saya sampaikan bisa dilihat di link di bawah ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.